Buku ini adalah buku fiksi kan ya kalau dikategorikan. Kenapa? Karena mungkin jalan ceritanya itu pengalaman saya gitu kan. Tapi banyak hal-hal yang saya kembangkan dari perjalanan itu kan ya, gitu kan. Jadi ada seorang pemuda namanya Makruf. Ya, dari Bangkalan Madura yang ingin melanjutkan pendidikannya, namun dia harus ke Jakarta dulu gitu. Ini urusan ya. Ada cerita percintaannya atau bagaimana? Benar, jadi Ma'ruf dan Fatimah ini sebenarnya bukan kekasih kan, dia adalah seorang kakak adik. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lemon Haris di acara Sandasan pemirsa. Kemarin saya video terakhir. Tayang tadi saya sempat ngomelin salah satu karya orang Madura terkait dengan lagu Ngampong Abine. Saya ngopas itu orang yang mempunyai kebiasaan untuk menyusun lagu, dan itu tidak semua. Tapi kebiasaan itu kalau dipakai dengan sesuatu yang tidak baik, apalagi justru ini menyangkut marwah dan martabat orang Madura yang memang betul-betul ejaga. Nah ini akan banyak orang terusik, akan banyak orang marah gitu ya. Bahkan banyak sekali WA ke saya setelah ini tayang minta untuk segera orang itu dilaporkan. Tapi kalau sampai dilaporkan dan lain semacamnya, ya saya kurang tahu, tidak bisa untuk melarang orang sampai di mana tingkat kemarahannya dan ketersinggungannya dengan lagu itu. Tapi setidaknya dia mau bertobat saja kalau saya sudah cukup. Pemirsa, hari ini ada tamu adik saya ya yang mempunyai talent menulis ya, tidak hanya bukan menyusun lagu tapi menulis. Sebuah buku, mungkin banyak orang yang belum tahu ya. Sebuah buku baru cerpen gitu ya. Namanya Ahmad Fauzi ini. Iya. Ahmad Fauzi dari Desa Terongan yang mungkin banyak orang yang belum kenal, tapi karyanya ingin menyapa kalian semua. Kita langsung lebih dekat lagi dengan orangnya. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam, Banda. Siap, izin. Dinda Fauzi Ahmad. Dari gimana aslinya? Saya asli Paterongan, Kak. Asli Paterongan. Paterongan Galis. Paterongan Galis. Kampung apa aja? Dusun Tok Koning. Tok Koning. Di mana bun klebun itu? Embong apa? Masih ke barat saya kan. Kau ke barat. Seting Sabre. Pokoknya jalan raya itu sekitar 200 atau 100 meter. Banyak orang Pandai besi. Ala ko pandi. Rata-rata. Fauzi Ahmad. Dengan ini karya keduanya ternyata pemirsa. Ini karya keduanya, buku kedua. Buku yang pertama apa Pak Samad? Dulu portofolio, Kak. Jadi, portofolio itu adalah percobaan pertama saya dulu. Dari buku ini, dari portofolio itu semacam kayak puisi atau senandika gitu kan dah. Jadi sekarang ini adalah buku novel pengembangan dari cerita buku yang pertama gitu. Buku yang pertama, iya. Ada kaitannya gitu ya? Ada kaitannya. Ini pemirsa. Umur senapa le? 26 kan dah sekarang juga. 26 lekor. Lah keluarga? Belum. Kilo. Kilajang pemirsa. Subscriber seki lonilat ke. Seki Praben. Monggo merapat. Andi talent yang sangat luar biasa. Orang Terongan. Fauzi Ahmad. Saya baru kali ini ketemu dan difasilitasi oleh adik saya Ahmad An-Nur. Yeah. Orang yang getol di dunia aktivis, tapi beliau kenal dengan Fauzi Ahmad dan saya baru kali ini ketemu beliau dan akan bicara terkait dengan urusan karya-karyanya. Fauzi. Ya, panggilnya siapa? Fauzi. Fauzi. Latar belakang pendidikan? Saya alumni Madrasah Aliyah di Nurul Karomah kan. Nurul Karomah. Paterongan. Iya, MTS di sana, TK di sana, terus Aliyah di sana. Aliyah di sana, terus memilih melanjutkan kuliah ke Jakarta kan. Kuliah ke Jakarta. Ke Jakarta. Karena waktu itu memang kendala ekonomi juga, saya ditolak terus gitu karena sama universitas di Jawa Timur. Oh gitu.
Kan aleng-leng masuk ada kan perguruan tinggi Jawa Timur atau lah. Di Jakarta perguruan tinggi apa? PT apa? Swasta kan, BSI Bina Sarana Informatika. Jurusan Broadcast penyiaran. Jurus penyiaran. Oh, ada kaitannya dengan ini berarti ya. Ceritakan dong, ini kan menarik anunya apa namanya? Kalau yang buku pertama apa anunya? Portofolio. Portofolio toh. Iya, okay. Kalau yang buku ini, yang ini pemirsa, ini anak sapi. Anak sapi. Ini subnya perihal menggapai matahari namun harus kehilangan bumi. Betul Anda. Kiki TV apa sebetulnya cerita dari buku ini? Jelaskan, Mas Fauzi. Ya, ini izin. apa di dalamnya itu apa cerita seorang atau ini hanya sebuah penelitian atau hanya sekedar fiksi dan yang lain-lain? Ceritakan. Iya, izin Anda. Jadi sebenarnya buku ini adalah buku fiksi Anda kalau dikategorikan. Kenapa? Karena mungkin jalan ceritanya itu pengalaman saya gitu kan. Tapi banyak hal-hal yang saya kembangkan dari perjalanan itu karena gitu kan. Jadi ada seorang pemuda namanya Makruf. Ya, dari Bangkalan Madura yang ingin melanjutkan pendidikannya, namun dia harus ke Jakarta dulu gitu kan. Iya. Bukunya juga sederhana itu kan, enggak yang bahasa-bahasa ilmiah atau terlalu berat apa gitu Anda. Mungkin bahasanya bukan bahasa langit ya. Iya, bukan. bahasa bumi. Ya, bahasa bumi. Nama juga anak generasi Gen Z gitu Anda, di bawahnya generasi milenial, udah bukan eranya milenial itu Anda. Ya. Jadi juga dicampuri juga dengan bahasa-bahasa Madura gitu ya. Iya, makanya itu sebenarnya sebuah perwujudan dari ketidakmampuan saya untuk menjadi seperti mahasiswa pada umumnya gitu. Jadi kalau mahasiswa pada umumnya itu ikut demo, ikut ekstra apa gitu kan, organisasi aktivis lah ya gitu. Ini sebenarnya saya nggak bisa melakukan hal itu dulu Anda. Karena ada keadaan yang tidak bisa untuk seperti itu gitu ya. Gitu kan, betul. Dan itu semua ada di buku ini. Semua ada di buku itu. Ceritanya. Tapi banyak sekali yang saya kembangkan, mungkin pemuda Madura bahkan di luar itu juga relate gitu karena sama ceritanya. Meskipun sebetulnya pingin banget seperti mahasiswa yang lain untuk aktif. Sangat ingin kan. Itu semua dituangkan dalam suatu cerita novel ini. Iya, tapi semoga karena suatu saat sebenarnya ini juga sudah banyak gitu premis yang lain, mungkin garapan yang lain sudah saya siapkan, trilogi lah dari buku ini, nanti ada lagi selanjutnya apa? Selanjutnya gitu. Ya, karena ini sebagai novel pembuka gitu kan. Mas Fauzi, sinopsisnya dong sedikit tentang masalah isi buku ini, meskipun biar orang juga yang mau beli nanti saya akan informasikan ya nanti ya. Tapi sebelum dulu ini biar bercerita tentang masalah latar belakang bukunya. Sinopsis secara umum terkait dengan urusan sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Mas Fauzi sehingga sampai menyusun dan menulis buku ini? Sebenarnya simple gitu kan, trivia aja gitu ya. Jadi cerita pemuda itu harus terabadikan, bukan hanya cuma ya jalan terus hilang gitu kan. Jadi buku ini menceritakan ya itu kan anak muda yang ingin kuliah meskipun ekonominya agak terbatas terbatas, tapi dia bisa gitu kan karena tekad dan juga doa orang tua gitu kan. Kalau di dalamnya sebenarnya banyak gambaran bagaimana keseharian orang Madura kayak gitu kan. Bagaimana hal-hal sepele yang mungkin itu adalah kesalahan tapi dibenarkan oleh keadaan gitu kan. Saya gambarkan di situ kan. Keterpaksaan ya, narasi-narasi yang saya bawakan karena mungkin saya bukan orang-orang yang vokal gitu kan. Jadi nggak bisa orasi, nggak bisa ikut teman-teman, nggak bisa gitu. Tapi punya tekad kan gitu. Tapi benar, tapi punya tekad untuk menyampaikan itu. Gitu. Punya tekad untuk seperti yang lain dengan keterbatasan yang sangat terbatas yang dialami gitu ya. Nah cerita-cerita tentang masalah tantangan menjalani kehidupan itu sebetulnya yang masuk di sini. Iya betul. Kenapa kok memilih Ma'ruf ada Ma'ruf, lakon Ma'ruf dan Fatimah di sini? Ini urusan ada cerita percintaannya atau bagaimana? Benar, jadi Ma'ruf dan Fatimah ini sebenarnya bukan kekasih kan, dia adalah seorang kakak adik. Oh kakak adik, ya. Tokoh pertamanya itu adalah Ma'ruf, jadi yang jadi sorotan sebenarnya itu. Cuma karena saya mencoba mengemasnya dengan cara berbeda kan, dalam buku ini ada dua sudut pandang, jadi pembawaannya dua orang yang membawakan gitu kan, bukan yang diceritakan oleh dalang gitu kan. Jadi ketika membacanya kita
ikut ke dalamnya ke dalam cerita gitu ya. Jadi sudut pandang orang pertama di mana yang bercerita ada Ma'ruf dan juga Fatimah gitu. Fatimah. Yang sebetulnya orang ini adalah kakak adik. Kakak adik. Jadi ada Ma'ruf yang mencoba menggapai impiannya, pun ada Fatimah yang harus kehilangan cita-citanya untuk membantu sang adik gitu kan. Jadi Ma'ruf dan Fatimah ini berjualan nasi bebek gitu kan. Oh gitu, di Jakarta. Iya. Ma'ruf dan ini berjualan nasi bebek, seorang kakak beradik gitu ya. Iya, betul. Di Jakarta ingin menggapai matahari yang kehilangan bumi ini, kenapa? Nah, Ma'ruf ini kalau disederhanakan, Ma'ruf ini kan anak muda gitu kan. Ya. Dia tertarik, agresif, kagetan orang gitu. Nemu hal-hal viral ikut aja gitu kan. Kenapa kehilangan matahari? Ma'ruf ini sebenarnya terpengaruh sama pergaulan gitu. Bumi yang hilang, iya. Matahari. Oh iya, dia mencoba menggapai matahari, namun harus kehilangan bumi. Dia ini orang yang dari bahasanya udah makai gue lo gitu kan. Jadi ya secara simpel Ma'ruf ini banyak kehilangan logat Madura kayak gitu kan. Kehilangan, dia juga rela meninggalkan orang tua kayak gitu kan. Sampai-sampai orang tuanya meninggal kayak gitu. Oh, di sana. Iya, jadi menarik ini pemirsa. Sinopsisnya sudah sedemikian menarik, apalagi pemirsa mau mendapatkan buku ini. Dinda Fauzi ini menceritakan tentang masa pengalaman hidupnya sendiri sebetulnya, tapi meminjam lakon dalam buku ini adalah nama Ma'ruf dan juga Fatimah, yang itu sebetulnya adalah kakak adik. Dan asli ya bahwa Fauzi dan Ma'ruf dan Fatimah ini betul-betul jual nasi bebek ya? Asli kan? Asli ya? Iya, asli. Orang terowongan pemirsa, orang terowongan, Bu Neri, ya rakyat Fereng. Situ Pak Kebebit anut to, apa namanya? Pupuk to, porang, naman porang to ini ada rakyat tuh yang punya potensi semacam ini. Bisa saja nanti diambil diajak kerjasama untuk bagaimana menuangkan sebuah gambaran besar tentang masalah pertarungan, kan bagus. Tidak hanya justru menulis tentang masalah pengalaman hidupnya sendiri, kan bagus ini. Tapi ini inspirasi misalnya. Terus pada akhirnya gimana ending dari cerita ini? Memang belum ending ya? Belum kan, jadi ini sebuah pembuka aja gitu. Pembuka aja gitu. Mungkin ya? nanti saya sudah menyiapkan selanjutnya gitu, ada namanya Sepatu dari Tante Mala gitu. Sepatu dari Tante Mala. Iya. Wah, judul sudah ada ya. Judul sudah, penggarapan sudah berjalan, ada mungkin ditunggu saja. Itu bagian tak terpisah dari cerita ini. Trilogi masih Trilogi. gitu. Mas Ozi, ini biar tidak terlalu banyak diceritain. Nanti kalau terlalu banyak diceritain orang nggak beli gitu kan. Spoiler kan. Mas Ozi, untuk mendapatkan ini sudah bekerja sama dengan toko atau tempat untuk dari mana? Bagaimana cara untuk orang mendapatkan ini? Ya, jadi bukunya sudah resmi kan, itu ber-ISBN. Itu bisa dibeli bookstore-nya Ruang Karya, ada di Instagram juga. Beli ke saya juga bisa, saya siapkan. Langsung, toko online ada, mau pre-order juga bisa kan. Sebenarnya sudah banyak, alhamdulillah banyak yang dikirim sudah. Karena kemarin buka pre-order juga. Ini sudah berapa lama ini terbit? Baru gitu, karena belum 1 minggu kayaknya. Belum 1 minggu. Sudah adakah yang terjual nih? Ada kan, cuma ya namanya terbatas gitu ya. Terbatas. Dari forum ini, dari channel Sandasan, barangkali ada teman-teman Madura atau siapapun yang terjangkau dari ini. Nanti saya akan tampilkan di sini di mana bisa menghubungi gitu ya. Dan silakan saja kalau masih mau satu tertarik dengan cerita ini, yang kedua ingin membantu dan juga ingin membantu Dinda Fauzi ini untuk terus berkarya, dan mudah-mudahan nanti juga menemukan sesuatu yang betul-betul dicari, betul-betul bisa merangkul mataharinya itu. Mas Fauzi, nanti kalau masalah urusan isi kan jangan diceritakan semuanya. Iya, betul. Saya pun juga baru kali ini belum membaca, makanya saya bicaranya terkait dengan urusan yang umum saja. Silakan dong sampaikan kenapa orang harus membeli ini. Saya sebenarnya kenapa harus membeli gitu kan ya.
nggak ada paksaan sebenarnya Kanda, cuma iya. kalau mau membeli harusnya mengapresiasi karya anak bangsa itu harus gitu, apalagi orang Bangkalan itu kan. Iya. Harus ada warna gitu kan, biar gak di politik semua. Iya. Biar sama-sama hidup kan. Oke, maknai sendiri ya, bahwa ini kenapa buku ini harus dibeli? Satu, khususnya orang Madura gitu ya. Ini salah satu tahun ya, saling membantu terhadap masyarakat Madura, khususnya orang Madura, dan setidaknya tidak hanya sekedar membantu, tapi mendapatkan sebuah inspirasi dari apa yang dia tulis, Tapi memang apa namanya, dia tawadu ya. Orang Madura memang begitu, orang Madura. Tawadu, meskipun sebetulnya ini punya nilai besar, punya nilai tinggi, tapi dia tidak memaksa Kanda. Cuma kan gitu. Cuma ini harus dipahami, pemirsa ya, harus dipahami. Ini penting untuk kita dukung bersama. Dan mudah-mudahan nanti ada teman-teman komunitas yang lain yang juga bergerak di bidang yang sama untuk bisa meluaskan relasi dan aksesnya gitu ya, agar buku ini bisa lebih luas lagi, dan siapa tahu nanti ini dibaca oleh produser gitu ya, dan menjadi sebuah film gitu. Doakan kan. Fauzi deki artis. Itu artis sih. Oke, apa lagi yang ingin disampaikan sih? Dah, itu cukup kan dah. Itu ya. Diberikan ruang komunikasi sudah, alhamdulillah. Oke. Fauzi Ahmad, Renterongan, Kampung Tok Koning, Gelis. Sudah mempunyai 2 karya buku. Yang satu yang buku pertamanya sudah berapa? Yang buku pertama dijual juga? Dijual kan? Berapa eksemplar yang sudah laku? Sama waktu itu kan, nama juga pertama 50 tapi masih terbatas gitu ya. Terbatas. Artinya penting sekali untuk bisa dibantu dan didukung. Jangan hanya melihat ininya. Ini sudah berapa lembar? Itu kisaran 150-an. 150. Ya. Dijual berapa ini? 60.000. 60.000. Satunya, ya. Kalau di tempat daerah yang lain plus ongkir berarti ya? Belum ongkir kan? Oh, kalau plus ongkir berarti ya. Plus ongkir ya. 60.000 ini ya Pak. 60.000 ini harganya. Jadi kalau di daerah mana itu plus ongkir gitu ya, Mas Fauzi ya. Oke, karena beliaunya lebih fasih menulis daripada berbicara gitu. Maka beliau Dinda Fauzi tidak memberikan closing yang lain, hanya minta kepada teman-teman khususnya masyarakat Madura dan pemerintah ya, secara khususnya pada pemerintah Madura gitu ya, untuk betul-betul menghargai karya-karya anak bangsanya, untuk betul-betul menghargai karya-karya masyarakatnya sendiri gitu ya, agar tidak sia-sia, dan minimal karya itu kalau lebih meluas lagi bisa menginspirasi masyarakat apalagi, dan bisa ada manfaat yang bisa kita dapatkan gitu ya Mas Fauzi Ahmad, Renterongan. Mudah manfaat. Jangan lupa yang mau membaca buku ini silakan hubungi di nomor ini, dan baik lewat medsos atau nomor yang lain nanti sama-sama disediakan ya. Siap. Di Instagram juga ada, nomor kontak juga ada gitu ya, dan insya Allah tersedia karena belum bestseller gitu ya. Untuk bisa bestseller maka bantulah orang Terongan ini, kebisaannya, kreasinya, kecerdasannya, biar mendapatkan apresiasi dari publik, khususnya masyarakat muda. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.